Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Yesus menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sebiji-biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba tidak membajak tanah atau menggembalakan ternak waktu ia pulang dari ladang, akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Sampai aku selesai makan dan minum, sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu akan melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan Injil singkat dan menarik karena juga didukung dengan bacaan pertama dan bacaan kedua yang berbicara mengenai iman. Tadi sudah saya katakan dalam pengantar bahwa yang penting itu punya iman. Bukan besar atau kecilnya iman itu, tetapi yang penting punya iman. Iman itu apa? Nabi Habakuk mengatakan bahwa kalau orang hidup dalam kebenaran, ini karena iman. Lalu juga bacaan kedua juga menjelaskan di sana kalau orang itu hidup dalam roh, orang itu beriman dan dia memperlihatkan juga dalam sikap kehidupan sehari-harinya. Dengan dalam bacaan Injil di sana mau diungkapkan mengenai bahwa iman ini berdaya guna. Iman sebesar biji sesawi pun bisa untuk memindahkan pohon ara, bisa tercabut untuk menuju kepada yang mau untuk diharapkan dia ditanam di mana. Ibu, Bapak, saudara terkasih, iman tidak meragukan dalam diri kita, dan Anda juga tidak diragukan bahwa Anda semua punya iman yang ada di sini. Kita percaya bahwa Anda mempunyai iman, Anda digerakkan oleh iman itu untuk datang ke gereja. Apalagi kalau Anda digerakkan di gereja untuk bisa berdoa bersama, tidak hanya delok, tidak hanya tertidur, tetapi juga betul bisa meresapkan kehadiran Tuhan dan bisa merasakan dan mengalami kehadirannya, dan nantinya bisa dibawa pulang ke rumah Anda masing-masing. Iman itu sudah menggerakkan Anda. Maka sebetulnya khotbah mengenai iman sudah tidak tidak berlaku lagi untuk Anda sebetulnya. Jadi percuma saya berkhotbah hari ini sebetulnya. Karena iman Anda itu menggerakkan Anda untuk datang ke gereja. Tetapi karena ini live streaming, mungkin khotbah itu berlaku untuk mereka yang menikmati live streaming dan belum datang ke gereja. Ibu, Bapak, saudara terkasih. Sekarang begini. Saya membuat satu perumpamaan begini. Pernah Anda membaca satu buku, cara merayu kalau Anda mencintai seseorang? Kalau Anda membaca dan menghafal buku itu, lalu Anda pakai itu hafalan itu untuk merayu pasangan Anda, apakah pasangan Anda bisa merasakan bahwa ini adalah betul-betul pujian atau betul-betul mau untuk mendekati
orang yang melakukan itu adalah orang yang mau mencintai Anda betul-betul. Kalau sekedar hafalan tentu tidak. Orang hafal rayuan-rayuan, tetapi kalau itu dipraktekkan, orang tidak melihat konteks, orang justru merasa juga yang dirayu itu bisa saja tersinggung. Misalnya, pasangan yang ingin Anda rayu adalah orang yang gemuk, misalnya, wajahnya tirus. Lalu Anda membayangkan, rayuan itu, duhai kekasihku, engkau bagaikan bulan dalam hidupku. Bukankah itu adalah sebetulnya bukan rayuan, tetapi untuk mengkata-katai, karena badannya gemuk lalu dianggap seperti bulan. Orang malah bisa tersinggung. Itu kan sekedar menghafal. Tetapi kalau Anda betul mengenal pasangan Anda, pendekatan sudah PDKT, lalu Anda tahu apa yang menjadi kesenangan dari pasangan Anda, lalu Anda mulai untuk merayunya, Anda pasti tidak menghafal, tetapi melihat situasi yang ada di dalam diri pasangan itu. Kata-katanya mudah meluncur. Kenapa? Karena kata-kata ini muncul karena ada cinta yang sungguh menggerakkan dia untuk mengenal orang itu, sehingga kata-kata itu mudah untuk muncul. Nah, sekarang dalam iman juga begitu. Orang seringkali memudahkan orang beriman itu adalah orang yang banyak doa. Bukan berarti orang yang menghafalkan banyak doa terus menerus, lalu dia berdoa, dia sudah mengungkapkan iman kepada Allah tanpa dia mengenal terlebih dahulu siapa itu Allah, siapa dia yang menjadi Tuhan kita. Tetapi kalau kita mengenal terlebih dahulu Allah, dekat dengan dia, dengan mudah kita akan mengungkapkan doa itu muncul dari hati kita yang paling dalam. Kita mau apa, segala macam itu. Misalnya apa yang mau kita minta, kita dengan mudah untuk mengungkapkan tanpa kita harus menghafal doa-doa kita. Jadi kita bisa melihat iman ini menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Dan didasari dengan kedekatan relasi dengan Allah. Jadi bukan sekedar, oh saya tahu, saya hafal Tuhan itu siapa. Oh Tuhan itu adalah Yesus, dia lahir di Bethlehem, dia anak dari Maria yang istilahnya mendapatkan pewartaan dari malaikat Gabriel, lalu dia dibesarkan oleh Yusuf juga di Nazaret. Apakah hafalan seperti itu menandai bahwa orang itu beriman? Tidak. Orang yang bukan Katolik pun bisa membaca itu, bisa menghafal itu, sekedar pengetahuan. Tetapi ini bukan iman yang menggerakkan dia. Sekarang bagi diri kita, kalau demikian, iman itu sebetulnya adalah berangkat dari kita dibawa oleh Roh Kudus ke arah kebenaran, sehingga kita mengenal Allah, siapa dia. Lalu yang kedua, kita membuktikan hidup beriman kita. Dalam bacaan yang kedua ini, dalam bacaan Injil, dalam perumpamaan yang kedua, di sana diungkapkan mengenai hamba yang setia. Itu adalah sikap iman yang benar. Dia tidak menonjolkan dirinya. Dia, hamba itu, tidak mau mengatakan bahwa oh saya mempunyai prestasi tersendiri untuk tuannya. Tidak. Tetapi dia hanya sekedar melakukan itu, dan dia taat untuk mendengarkan apa yang dikehendaki oleh tuannya itu, dan dia melakukan dengan konsekuen dan penuh dengan tanggung jawab. Dan juga yang pasti dia tidak menunggu untuk diucapi terima kasih dari tuannya. Demikian juga dengan diri kita. Sikap iman kita melakukan kebenaran, melakukan keadilan, melakukan juga hal-hal yang baik di tengah masyarakat tidak bisa diukur sebagai prestasi kita sebagai orang beriman.
tetapi adalah sikap sebagai hamba yang setia. Nah, iman dengan demikian kita bisa melihat bahwa kita tidak lalu mengatakan bahwa kalau saya itu mendapatkan anugerah, berarti Tuhan itu memberikan tanda terima kasih kepada saya karena saya ditemukan sebagai orang yang melakukan kebaikan. Tidak bisa dilakukan seperti itu. Ibu, bapak, saudara terkasih, iman yang membuat kita bisa melakukan kebenaran itu, iman yang menuntun kita untuk bisa melakukan kebaikan, iman juga yang bisa menghidupkan kita. Nah, pada hari ini sebetulnya ngomong-ngomong soal iman, bagi kami para MSF itu juga melakukan tindakan tersendiri, yakni dengan iman kepada Tuhan, kami juga mau siap untuk diutus, yaitu hari misi untuk kami para MSF. Misi itu apa? Misi adalah kesiapsediaan untuk diutus kemana saja, termasuk ke tempat di mana kami tidak suka. Ibu, bapak, saudara terkasih, misalnya ambil contoh, saya itu kalau di tempat yang panas selalu meleleh badan saya. Sehingga di Semarang Indah itu saya selalu membutuhkan Allah yang mencinta, Allah cinta atau AC, air conditioning, memberikan kesejukan. Baik, sebelum saya melanjutkan, kita melihat apa itu hari misi atau misi bagi MSF. Mungkin Komsos siap untuk menayangkannya. Belum ada bunyinya. Salam hari misi MSF. Saya berada di ruang sidang Kapital MSF Provinsi Kalimantan dan di belakang saya terpampang tulisan mengobarkan api misi. Hari misi MSF mengingatkan bahwa kita semua adalah para misionaris. Kami para anggota kongregasi MSF dan Anda seluruh umat adalah para misionaris Allah yang harus bersedia dan siap diutus mewartakan Injil di seluruh kehidupan Allah yang harus bersedia. Pada tahun 2022 ini kita diundang untuk menjadi misionaris Bapa yang pada tahun 2022 bahagia dan inspiratif, menjadi seorang misionaris yang mempunyai ikatan hati yang dalam dengan dia, seorang misionaris yang menghayati seorang misionaris yang mempunyai dengan sukacita dan kegembiraan dalam segala peristiwa, dan seorang misionaris yang memberi inspirasi dalam peristiwa, dan seorang misionaris dan teman terkasih Allah menjadi misionaris Bapa yang kudus, bahagia dan teman terkasih Allah menjadi misionaris. Berani menerima perutusan dimanapun berada, dengan meninggalkan zona nyaman dan menghidupinya dengan penuh sukacita. Saya bisa terlibat secara nyata dalam keprihatinan Gereja Universal saat ini. Kerelaan dan ketulusan hati untuk membagikan cinta kasih Allah yang saya terima kepada sesama. Bermisi bagiku adalah menemukan Allah di tempat yang baru dan berbagi pengalaman kasih Allah kepada semakin banyak orang. Anugerah yang diberikan Allah kepada saya untuk turut serta membagikan rahmat kasih-Nya kepada semua orang. Seperti seorang yang sedang melukis, ia berani meluangkan waktu, memberikan diri untuk menghiasi dunia ini dengan keindahan. Lungo
pergi ke tempat-tempat yang jauh, lungo atau pergi ke tempat-tempat di mana gereja membutuhkan tenaga imam, lungo atau pergi demi ketaatan kepada pemimpin. Melaksanakan panggilan dan perutusan Tuhan untuk melayani gereja dan sesama. Keluar dari diri sendiri, meninggalkan segala sesuatu termasuk keluarga, tanah air, dan kenyamanan pribadi. Lalu pergi untuk mewartakan Injil, menjumpai orang lain dan melayani mereka. Kerelaan untuk keluar dari diri, melayani, pergi, menjumpai mereka yang membutuhkan. Menjadi penghubung perjumpaan dalam perjumpaan antara Allah dengan sesama, ya, atau menjadi jembatan penghubung antara Allah sendiri dengan sesama. Keluar dari kenyamanan, pergi ke Lampung dan menemukan orang-orang sebanyak Tuhan memanggil. Karya misi sebagai sebuah kesaksian bahwa iman yang telah diyakini beribu-ribu tahun itu adalah benar adanya. Iman yang diyakini oleh gereja dan masih relevan dalam kehidupan dunia saat ini. Berani hadir dan menghadirkan diri untuk mewartakan kabar sukacita dimanapun aku berada. Membawa dan menghadirkan sukacita kepada semua orang dimanapun kita berada, karena memiliki Yesus di dalam hati kita. Sekaligus mengundang semua orang memiliki Yesus di dalam hatinya, agar memiliki sukacita di dalam hatinya pula. Bagi saya, bermisi adalah menyebarkan sukacita Injil dan juga menebarkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah aneka budaya. Sauhagele, terima kasih. 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 Begitu banyak limpah terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya yang mendukung kami para misionaris untuk bekerja di ladang Tuhan di tanah misi. Terima kasih atas doa-doa Ibu Bapak, tapi juga atas bantuan sekecil apapun agar karya misi tetap berlangsung. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Viva Chile! Viva! Dikirim ke tempat di mana dekat dengan kutub selatan di Chile bagian pojok. Di sana memang dingin sekali sehingga misa pun dia mungkin pakai jaket lalu baru pakai jubah karena sungguh wong Indonesia daerah tropis harus tempat yang itu. Lalu juga masih banyak teman-teman yang lain yang mau memberanikan diri. Masih ingat dengan Romo Tirto? Pada waktu Romo Tirto keserang stroke itu bahasa apa yang dia hafali?
untuk berkomunikasi. Dia nggak bisa tahu lagi bahasa Indonesia, orang ngerti basa Jawa, ngerti nemeng basa Pidgin dan bahasa Inggris. Sehingga kasihan Koster yang harus ngirim baju karena harus mentranslate omong-omong dengan Romo Tirto. Kenapa? Karena budaya setempat yang dia masuki itu betul-betul mau dia hidupi. Sehingga apa? Dia memerasuki kehidupan itu. Sehingga seolah-olah dia meninggalkan, tidak hanya meninggalkan tempat dia hidup, tapi juga meninggalkan budaya demi orang yang dilayani. Dari kesaksian Romo Fajar Himawan yang juga seringkali membantu untuk misa bahasa Inggris di sini, setiap kali dia masuk ke stasi-stasi di Papua Nugini, kepala dia itu pasti dilus-lus umat. Kenapa? Karena umat PNG itu heran dengan orang yang rambutnya lurus, sehingga dia mengatakan mau Isa memegang kepala dari romonya, dan romonya itu ya dengan rendah hati dia memberikan kurang ajar, betul mungkin umatnya begitu, tapi dia mau untuk melakukan itu demi umat itu terbuka matanya, terbuka hatinya untuk kehadiran Tuhan. Masih banyak lagi, misalnya dari teman yang ada di Polandia, MSF Polandia, masih ingat dengan nuklir Chernobyl yang bocor? Di sana banyak orang Katolik yang terkena radiasi di sana. Uskup lalu membuka tawaran siapa yang mau melayani mereka. Dan ternyata tidak ada banyak romo yang mau melayani. Kenapa? Karena mereka juga akan terkena radiasi. Tapi ada satu romo MSF 1 dari Polandia yang menyatakan, saya mau. Dan dia mau, dan seminggu sekali dia memeriksakan kena radiasi atau tidak. Dia deg-degan katanya. Tapi satu ketika dia ternyata dinyatakan terkena radiasi CA juga seperti yang dialami oleh orang-orang yang terkena radiasi Chernobyl itu. Lalu dia mulai lega. Ya, akhirnya saya sama seperti mereka. Pemberian diri, pengorbanan diri, inilah yang menjadi sarana untuk siap diutus. Itu berangkat dari iman. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, imanlah yang menguatkan kita. Jadi iman bukan sekedar apa yang kita omongkan, tapi apa yang kita lakukan. Kadangkala kami juga rugi di dalam kami istilahnya bermisi ke sana kemari. Yang di Amerika, katanya Amerika tempat yang penuh dengan kemewahan, dengan kemegahan. Tapi Romo yang tadi berbicara itu diutus di tempat di mana ada penjualan manusia, di mana ada orang-orang Hispanik, orang-orang dari Meksiko harus masuk harus dibantu juga, sehingga mereka juga harus mengirim telur, mengirim makanan ke para pengungsi dari Meksiko yang masuk ke Amerika. Yang seolah-olah kelihatannya itu baik, ternyata masih ada sesuatu yang harus dikorbankan dalam hidup ini. Yang di Jerman itu juga katanya, itu dari teman-teman yang ada di Jerman, dia melayani paroki. Jadi Romo paroki katanya seneng ya, kita di sini seneng. Tetapi ternyata mereka harus melayani yang dulunya itu 10 paroki, tapi karena kekurangan imam, maka yang dari 10 paroki itu harus dilayani menjadi di satu bukan degradasi, tetapi dijadikan satu menjadi satu paroki saja. Maka seolah-olah menjadi tukang misa kesana kemari untuk melayani jemaat. Itu yang terjadi. Itu maka Eropa yang menjadi dulu sumber misi ke Indonesia sekarang menjadi tempat bermisi kita. Lalu saya tanya di sana, makan berapa kali sehari? Mereka berkomentar, kami tidak pernah makan, mungkin seminggu sekali kami makan. Lu kenapa? Karena selalu makan snack, karena tidak pernah ketemu dengan nasi. Karena makan roti itu orang Jerman, lalu dianggap ini snack, bukan makan. Nah, Ibu bapak saudara terkasih, lalu kalau Anda bertanya, Romo kenapa Romo tidak mau diutus? Ini yang menjadi kesulitan bagi saya. Pada waktu saya mengurus satu visa untuk diutus ke Eropa,
saya tidak pernah mendapatkan izin tinggal karena nama saya Muhammad, dicurigai menjadi teroris. Itu 10 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu saya mengurus visa untuk izin tinggal ke satu negara di Eropa, ternyata enggak. Lalu pada saat saya harus menemani ziarah ke Korea Selatan, Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia juga tidak percaya kalau saya ini Romo. Minta mencari bukti apa? Bukti ijazah bahwa saya lulus seminari. Untung ada satu ijazah lisensiat yang berbahasa Inggris disertakan di situ. Saya harus mengambil dari Jogja untuk dibawa ke kedutaan. Dan itu yang bikin sakit hati. Kedutaan besar di sana hanya melirik saja melihat oke, diterima. Yang tadinya itu deny lalu menjadi diterima. Akhirnya bisa menemani itu. Juga pada saat ke New Zealand pun juga begitu. Tidak diterima juga. Dan akhirnya karena ada teman imam yang ada di sana yang membantu, akhirnya bisa masuk memberikan retret saja di sana. Ibu bapak saudara kasih, inilah kesulitan saya sehingga saya tidak bisa diutus ke luar. Dan saya puas dengan apa? Saya tahu bahwa diutus ke Semarang Indah pun ini adalah sebagian dari sikap misi dari kongregasi kami. Karena kebetulan Semarang Indah bagian dulu dari Bongsari, Romo Yesuit itu tidak bisa menyediakan tenaga, mau diserahkan semuanya kepada Romo-Romo Projo. Dan akhirnya Romo-Romo Projo itu dengan istilahnya uskup mengatakan bahwa jangan Romo Projo semua. Akhirnya kami MSF diminta untuk salah satu paroki dari pecahan Romo-Romo Bongsari itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sikap karena iman. Kami percaya bahwa diutus kemana saja kami akan bisa melakukan itu karena Tuhan yang akan mendampingi. Nah sekarang Anda juga diutus. Diutusnya lalu bagaimana? Ibu bapak, saudara terkasih, tanggal 1 Oktober adalah hari pesta Santa Teresia kanak-kanak Yesus atau Teresia Lisieux. Dia diangkat oleh Paus menjadi pelindung misi. Padahal Santa Teresia dari Lisieux ini tidak pernah pergi kemana saja. Dia hanya hidup di biara. Dan ternyata dia dalam doa-doanya selalu mendoakan para misionaris yang dikirim ke banyak tempat. Dengan doa-doa itulah sebetulnya kita itu mohon supaya Anda juga ikut terlibat di sana. Mendoakan para misionaris. Kita enggak pergi keluar, namun kita percaya bahwa Tuhan menyediakan orang yang diutus. Syukur-syukur kalau kita juga ikut untuk menyumbang ke sana. Apa yang dibutuhkan di sana? Di beberapa paroki memang kadangkala harus menyumbang di sana. Yang di Flores gara-gara gempa itu pusat sumber air bergeser, tertutup semuanya. Sehingga pada waktu ketika ada satu paroki dari Jawa ini menyumbang untuk membuat sumur di sana, sampai kedalaman lebih dari 30 meter, 35 meter, tidak ada air sama sekali. Kelihatannya memang, tidak ada air. Tetapi ternyata untuk membuat sumur itu membutuhkan dana yang luar biasa. Semuanya dari umat. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu menggunakan umat untuk terlibat dalam karya misi pula. Selain doa, juga ternyata ada dorongan untuk ke sana. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, saya percaya bahwa iman itulah yang menggerakkan kita semua. Sehingga iman tidak hanya sekedar berdoa, tetapi ada sikap iman yang bisa diperlihatkan di tengah gereja kita. Selamat merenungkan.